Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rivaldo Tasoid dengan NIM 811420457, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Semarang. Pada podcast kali ini, saya akan sedikit membicarakan topik mengenai dampak dari kemajuan teknologi. Nah, langsung saja kita mulai. Apa saja sih dampak-dampak dari kemajuan teknologi itu? Sebelum membahas mengenai dampak dari kemajuan teknologi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari teknologi itu sendiri. Teknologi adalah barang, benda, ataupun alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk membantu memudahkan kegiatan sehari-hari. Atau dalam arti singkatnya, merupakan wujud karya cipta ataupun karya seni yang dihasilkan oleh manusia. Teknologi saat ini diterapkan dalam berbagai hal, tujuannya agar memudahkan berbagai aktivitas, bahkan memberikan informasi dan hiburan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai temuan dan inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa kita semua ke peradaban baru. Pada saat ini, keberadaan teknologi dan informasi yang diterapkan secara terencana dan berkelanjutan telah berhasil membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, bisnis, bahkan jasa pengiriman. Dengan terbantunya kegiatan manusia pada bidang-bidang tertentu, tentunya jelas telah memberikan banyak sekali manfaat pada manusia. Namun, tetap saja, segala hal apapun pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya. Selain memberikan keuntungan, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi ini juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakannya. Lalu, apa saja sih dampak-dampak perkembangan teknologi pada saat ini? Nah, langsung saja. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif kemajuan teknologi pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan teknologi. Dari sisi waktu dan biaya, teknologi informasi dapat mengefisiensikannya. Dan saat ini, proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Lalu ada pun dampak positif pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen rekam medis, yaitu menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu ini, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Teknologi informasi juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Nah, lalu ada pun pada bidang transportasi. Teknologi informasi pada bidang transportasi, misalnya, yaitu pada teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang mana dikendalikan dengan program komputer. Nah, ada pun manfaat teknologi pada bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampainya, nah sekarang setelah adanya teknologi ini, paket yang dikirim itu dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan teknologi dalam penerapannya. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu pada kita saat membeli barang online di toko-toko online, yang mana jasa pengirimannya menggunakan seperti JNE ataupun JNT. Nah, adapun pada bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi ini diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet.
E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Nah, lalu adapun manfaat teknologi pada bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi dalam perbankan adalah adanya fitur internet banking. Kini, nasabah bisa mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Nah, setelah tadi ada dampak positif, ada pun dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, yang pertama itu ada pelanggaran hak cipta kemajuan. Teknologi informasi ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan si produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Nah, selain itu ada juga dampak negatifnya yaitu timbulnya kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan lainnya. Kejahatan cyber ini dapat terjadi lintas negara, yang mana memberikan kerugian besar dan seringkali sulit dibuktikan secara hukum. Nah, selain itu ada pun dampak negatifnya ya adalah adanya konten-konten perjudian, penipuan, bahkan pornografi. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif sendiri dari teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai peralatan teknologi seperti televisi dan internet banyak menayangkan tindak-tindakan pornografi, perjudian, bahkan penipuan, yang mana hal tersebut dapat dikonsumsi oleh banyak orang, khususnya pengguna internet. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi guna menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, yang keempat, ada pun dampak negatif, yaitu adanya penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol ataupun merusak sistem operasi maupun merusak software. Nah, contoh dari malware adalah virus, worm, trojan, spyware, keylogger, dan lainnya. Baik, itulah sedikit pembahasan mengenai dampak-dampak dari kemajuan teknologi. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Atau jika berkenan, bisa langsung komen di kolom komentar agar bisa berdiskusi lebih lanjut. Cukup sekian atas podcast saya kali ini. Saya Rivaldo Tosoid, pamit undur diri. Terima kasih.